Chapter 1436. Posting Roh Sejati. Tiga kata ini memberikan rasa keagungan yang luar biasa. Senior, harta macam apa itu? Meskipun pengetahuannya tak tertandingi di pesawat surga, tidak mungkin bagi Jiang Chen untuk mengetahui setiap item di berbagai dunia. Meski begitu, tebakan kasarnya adalah bahwa kuas harus digunakan untuk mengetsa formasi atau menuliskan jimat. Tapi sebelum Vermilion Bird bisa menjawab, Big Stone berteriak kaget. Batu besar, ada apa? Jiang Chen melihat ke belakang terlepas dari dirinya sendiri. Juru selamat, itu benar-benar disebut pos roh sejati. Itu milik Sein dan, kami melihatnya menggunakannya sebelumnya. Mata loncengnya menatapnya, pipinya memerah karena kegembiraan. Juru selamat, apakah kamu akan membiarkan aku memeriksanya? Dia memandang dengan naif pada Jiang Chen, bintang harapan kecil di matanya. Silakan. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk pelit. Dia bahkan mungkin belajar lebih banyak tentang rahasia kuas dengan cara ini. Big Stone menepuk-nepuk sikat dengan kedua tangannya. Dia sangat menghormati dan mengagumi Sein dan, karenanya dia menyembah harta penyelamatnya seolah-olah itu adalah pria itu sendiri. Bibirnya bergetar karena emosi. Itu benar-benar pos roh sejati. Untuk berpikir aku akan melihatnya lagi setelah sekian lama. Juru selamat, pendiri tidak pernah bepergian tanpanya. Petik 2. Oh, apakah kamu tahu apa yang membuatnya begitu istimewa? Kegembiraan Big Stone menimbulkan rasa ingin tahu Jiang Chen. Aku tahu sedikit. Sein Dan adalah pemimpin yang luar biasa di benua itu. Statusnya sangat tinggi. Ini adalah pilar kekuatannya dan memiliki banyak kegunaan. Ini dapat menuliskan jimat dan mengikat kejahatan, formasi Edge, atau digunakan sebagai senjata. Ia juga memiliki banyak kegunaan lain yang tidak pernah ia ceritakan kepada kami, tetapi itu adalah gagasan umum. Petik 2. Memang, Jiang Chen telah memperlakukan sikat tak tertulis ini secara berbeda karena dia merasakan aura yang hampir tak terlihat yang berasal darinya. Big Stone mengembalikannya ke Jiang Chen, menanganinya dengan penuh hormat. Tuan muda, semuanya pasti yang dilakukan surga. Kamu memperoleh harta suci, jadi tidak ada perbedaan antara kamu dan dia. Dia pernah mengatakan kepada kita yang akan membangkitkan kita akan menjadi tuan baru kita, dan yang akan mewarisi kuas akan menjadi pemimpin masa depan. Kamu memenuhi kedua syarat tersebut. Mulai sekarang, 8 dari kita akan mengikuti kamu ke ujung bumi. Petik 2. Jiang Chen tidak mengharapkan sikat untuk memperkuat kesetiaan golem. Tetapi dia juga mengatakan bahwa untuk menggunakannya, pertama-tama perlu mengakui kamu, maka kamu harus mencapai tingkat kultivasi tertentu. Bahkan kita tidak cukup kuat. Kami saudara-saudara pernah bertanya kepadanya karena penasaran, kamu tahu. Big Stone adalah golem yang jujur. Dia bersumpah setia, tetapi dia akan mengatakan apa yang dia katakan meskipun dia menyinggung tuannya. Jiang Chen mengangguk. Menilai dari nada golem, ranah kaisar harus terlalu rendah untuk mengakses potensi penuh item. Dia bisa bermain-main dengan itu di terbaik, tetapi itu akan menjadi limbah mengerikan untuk benar-benar menggunakannya dalam pertempuran. Meski begitu, dia bersemangat karena secara tidak sengaja mengambil warisan berharga dari Sekte Primosang. Vermilion Bird juga kagum dengan asalnya sikat. Selamat, kamu pasti dilahirkan di bawah bintang keberuntungan. Mungkin kamu akan benar-benar membangun kembali Sekte Primosang suatu hari nanti. Petik 2. Semua sekte kuno telah lebih atau kurang jatuh, tersesat di sungai panjang waktu. Ayo kita pelajari formasinya. Itu adalah masalah yang paling mendesak saat ini. Perhatian tuan muda sepenuhnya ada di sana. Dia punya teman dan keluarga sekarang. Dia tidak bisa membiarkan siapapun di dunia ini mengancam orang-orang yang dicintainya, jadi dia harus menghentikan Raja Iblis sebelum terlambat, sebelum malapetaka meletus di wilayah manusia. Rahasia formasi memang tersembunyi dengan baik, sangat banyak sehingga tidak ada di lokasi tertentu. Sebagai gantinya, potongan-potongan teka-teki tersebar di sekitar istana. Esensi formasi telah dibagi menjadi 8 bagian, mengikuti pola bagua 8 sisi. Bahkan jika seseorang kebetulan pada satu bagian, mereka tidak akan dapat memahami arti sebenarnya. Seluruh gambar hanya terungkap saat Jiang Chen naik ke udara dan mengaktifkan pembuluh darah roh di 8 bagian. Adegan aneh itu membuatnya heran. 8 bagian itu selalu berubah, ruang dibengkokkan oleh seni aneh. Tanpa memahami misteri yang mendalam di dalamnya, menguraikannya akan menjadi tantangan besar. Untungnya, Jiang Chen adalah master formasi. Benar,
Pada awalnya dia bingung dan tidak tahu harus mulai dari mana. Tapi dia dengan hati-hati memilah-milah pikirannya dan perlahan mengumpulkan seluruh gambar. Dengan keahlian dan pengalamannya, analisis singkat terbukti cukup untuk pemahaman awal tentang pekerjaan batin. Keburukan itu membuat sakit kepala. Dia naif berpikir bahwa tidak peduli seberapa rumit, itu tidak mungkin lebih buruk daripada formasi sekte kuno Crimson Heavens. Betapa keliru dia selama ini. Itu jauh lebih buruk. Bahkan jika itu tidak bisa dibandingkan dengan formasi besar pengurungan jiwa surgawi, itu adalah salah satu contoh terbaik zaman kuno. Meskipun menghususkan diri dalam formasi, bagaimana bisa sekte Crimson kuno surga dibandingkan dengan salah satu dari 5 sekte terbesar di zaman kuno? Faktanya, sekte Primosang mungkin juga belum membuatnya. Itu pasti berasal dari zaman purba. Anak muda, formasi disembunyikan di sini. Pelajarilah dengan seksama. Jika kamu dapat memperbaiki atau meningkatkannya ke level puncaknya, maka bahkan iblis tidak akan dapat melarikan diri bahkan jika ia menumbuhkan sepasang sayap, kata Vermilion Bird dengan yakin. Suatu hari, 2 hari, setengah bulan. Setelah 1 bulan penuh, Tuan Muda telah secara kasar menemukan liku formasi. Sulit membayangkan tata letak yang sulit dan rumit. Para senior Primosang yang tak terhitung jumlahnya pasti telah mengeluarkan keringat dan darah untuk mengaturnya. Petik 2. Sayangnya, dia sekarang bingung bagaimana harus melanjutkan. Memahami prinsip-prinsip yang mendasarinya tidak cukup. Dia sekarang membutuhkan sejumlah besar energi, beberapa lusin kali apa yang dia konsumsi ketika membangun formasi petal storm 9 bunga api, atau bahkan lebih. Bagaimanapun, ini adalah formasi kuno yang bahkan bisa memenjarakan Raja Iblis Surgawi. Sekte Primosang telah mengumpulkan kekayaan yang tak terhitung, tetapi bahkan di zamannya yang lebih melimpah, tidak ada satupun faksi yang dapat memikul tugas gila seperti itu. Yang lain juga harus berpartisipasi. Tidak cukup sumber daya, tidak cukup energi, gumam Jiang Chen. Singkatnya, aku bangkrut. Vermilion Bird berseru, apakah kamu memahami formasi? Lebih atau kurang, burung purba itu memberinya tatapan lucu. Apakah ini manusia atau monster? Bagaimana dia bisa memiliki kemampuan belajar seperti itu? Paling tidak Bang sudah membelanjakan setidaknya 5 tahun, dan siap untuk pengepungan yang lama. Berpikir sebulan akan cukup, kata jenius tidak lagi bisa menggambarkan orang aneh seperti itu. Setelah beristirahat di dalam wilayahnya selama sebulan, kesadaran Raja Iblis itu dalam kondisi yang jauh lebih baik. Dengan pemindaian mental, ia menemukan bahwa manusia muda itu belum meninggalkan dunia rahasia. Dia tidak menyerah. Sambil mengerutkan kening, dia bergumam pada dirinya sendiri, bocah ini tampaknya bertekad untuk menghalangi jalanku. Jiang Chen adalah tulang ikan menjengkelkan terjebak di tenggorokannya. Dia bingung memikirkan seseorang yang selalu mengawasinya. Betapa dia berharap bisa menginjak-injak flat manusia. Pemuda itu bisa saja meninggalkan tempat terkutuk ini, tetapi dia tidak. Kenapa tidak? Jelas bukan demi budak iblis. Insting Raja Iblis menjerit padanya, kamu targetnya. Ingin bertarung sampai mati. Kekuatan kamu tidak buruk, tetapi apakah kamu pikir seorang bocah seperti kamu dapat membunuh aku ketika seluruh sekte tidak bisa? Kemarahan dan harga dirinya telah lama tertahan. Dia sekarang membutuhkan korban untuk melampiaskannya. Chapter 1437. Raja Iblis Surgawi sangat marah. Perangkap yang dia pasang hampir sempurna. Namun berkat pemuda manusia ini, setidaknya setengahnya berhasil digagalkan. Masa budak iblis yang dia kumpulkan juga sekarat berbondong-bondong. Burung Vermilion adalah satu-satunya penghalang dalam rencananya. Tetapi karena burung itu berada di akhir masa hidupnya, itu bukan tandingan Raja Iblis yang pulih. Meskipun segel itu tidak mungkin rusak dalam waktu singkat, Raja Iblis pada akhirnya akan memerintah tertinggi di tempat suci sekte Primosang tanpa campur tangan burung. Dia kemudian bisa menggunakan kesadarannya untuk menarik lebih banyak pembudidaya manusia. Sama sekali tidak ada yang salah dengan rencana itu. Hanya saja dia tidak membayangkan rencana itu akan sangat terganggu oleh seorang pemuda manusia. Yang paling membuat Raja Iblis tertekan bukanlah kegagalan rencana, tetapi penolakan pemuda itu untuk pergi. Jelas bahwa dia menargetkan iblis itu. Mengingat usia keberadaan Raja Iblis, dia tidak akan peduli sedikit pun untuk seorang manusia muda yang jenius jika dia dalam kondisi puncak. Sayangnya, dia disegel sekarang. Dia hanya bisa menggunakan kesadarannya untuk membuat tipu daya karena tubuhnya tidak bergerak.
Dia tidak tahu metode rahasia apa yang digunakan pemuda manusia untuk menghidupkan kembali 8 patung batu raksasa. Itu agak mengkhawatirkan Raja Iblis. Sebagai salah satu ras penobatan di masa lalu, Iblis Surgawi memiliki naluri yang luar biasa sebagai ras. Naluri Raja Iblis mengatakan kepadanya bahwa pemuda itu akan menciptakan banyak masalah baginya, bahkan mungkin membahayakan keselamatannya. Sementara itu, 8 patung raksasa mengancam Raja Iblis secara psikologis. Jika aku tidak menyingkirkan pemuda manusia ini, cepat atau lambat dia akan menjadi ancaman nyata. Dia belum pergi dan burung vermilion yang bangga itu bergaul dengannya terlalu baik. Karisma khusus apa yang dimiliki anak ini? Raja Iblis Surgawi tidak bisa memahaminya. Dari apa yang dia ketahui tentang Divine Abyss saat ini, umat manusia seharusnya telah membusuk hingga titik yang sangat lemah. Budaknya sebagian besar hanya kaisar besar, namun mereka dianggap sebagai yang terbaik yang ditawarkan umat manusia. Menurunnya kekayaan manusia membuat Raja Iblis sangat ingin mengamuk di dunia luar. Dia ingin kebebasannya kembali secepat mungkin. Dari sudut pandangnya, jika Iblis bisa membuat serangan mendadak baru ke tanah manusia, kelemahan penduduknya saat ini memberi Iblis peluang yang sangat bagus untuk memperbudak manusia sama sekali. Tetap saja, agak sulit dipercaya bahwa ada seorang jenius seperti ini di antara manusia terlepas dari kelemahan mereka. Dia telah menembus konspirasi Raja Iblis dan mendapatkan bantuan dengan burung vermilion kuno. Raja Iblis Surgawi tahu bahwa terlepas dari berbagai masalah umat manusia, itu sangat tangguh. Setiap kali terancam punah, sekelompok jenius selalu bangkit untuk menghadapi tantangan. Dia memiliki pengalaman yang sangat pribadi tentang kegigihan mereka. Aku harus memikirkan cara untuk meninggalkan tempat ini. Seorang anak yang belum dewasa seperti dia, mengganggu rencanaku. Mustahil. Raja Iblis jelas tidak ingin melihat itu terjadi. Sayangnya, dia tidak memiliki cara yang baik untuk menyelesaikan situasi. Dia telah mencoba mengirim bawahan untuk menyerang, tetapi mereka akan binasa seperti ngengat dalam nyala api. Pelayan iblisnya telah dihancurkan dengan sepele. Ini adalah alasan utama perhatian Raja Iblis. Jika pemuda manusia memiliki kendali atas kekuatan mengerikan seperti itu, maka Raja Iblis akan mengalami kesulitan menghadapi mereka bahkan pada kekuatan puncak. Jiang Chen sebenarnya terburu-buru seperti Raja Iblis. Dia telah tinggal di lembah Gaharu terlalu lama. Penemuan tanpa disadari dari rencana Raja Iblis Surgawi menempatkan dia dalam dilemanya sendiri. Dia bisa dengan mudah berdiri dan pergi kapan saja, tetapi itu hanya akan menyebabkan situasi di sini menjadi tidak terkendali. Raja Iblis bisa berjuang bebas dari segelnya dalam waktu singkat dan melanjutkan untuk menghancurkan wilayah manusia. Dia tidak punya pilihan untuk tinggal atau pergi. Dia adalah satu-satunya yang bisa memusnahkan sumbernya. Dia telah mempelajari sebagian besar rahasia formasi Sekte Primosang, tetapi meningkatkan dan memulihkannya ke tingkat kekuatan sebelumnya dan seterusnya akan menghabiskan banyak sumber daya. Jiang Chen sangat kaya, tetapi tidak sampai pada tingkat yang dituntut oleh formasi. Di zaman kuno, jumlah itu cukup masuk akal. Namun di era modern, sangat sulit untuk mengumpulkan uang tebusan raja seperti itu. Kembali ke puncak gunung, Jiang Chen terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Jiang Chen, Sekte Primosang pasti telah meninggalkan beberapa sumber daya di sini, saran burung vermilion. Sekte itu sekaya bangsa besar. Tidak masuk akal bahwa mereka tidak meninggalkan apapun yang dibutuhkan formasi mereka. Mungkin masih ada rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Makhluk surgawi tahu bahwa pemuda manusia adalah satu-satunya harapan untuk menyelesaikan tugasnya. Jika pemuda kehilangan semangat juangnya, maka tidak ada harapan untuk meninggalkan tempat ini sama sekali. Waktunya singkat pada kumparan fana ini. Sebenarnya, itu bahkan lebih cemas daripada Jiang Chen. Batu besar suku golem batu primordial lebih tidak peka. Jurus selamat, iblis tidak memiliki 3 kepala atau 6 lengan. Jangan khawatir, jika dia berani mencoba melarikan diri, kami saudara akan menanganinya. Petik 2. Sebagai ras primordial, suku golem batu secara alami memandang iblis yang lebih junior dengan jijik. Setan-setan itu melarikan diri bukan karena kekuatan mereka sendiri, tetapi karena kelemahan para junior di Divine Abyss. Burung vermilion sangat menghormati golem batu ini. Ia tahu bahwa mereka adalah salah satu ras yang lebih kuat di zaman purba. Jika ras terkuat di era primordial tidak punah, ras iblis mungkin tidak memiliki kesempatan sama sekali di era kuno. Justru karena era primordial telah berakhir,
peradaban di Divine Abyss telah berubah menjadi era kuno. Sebenarnya, era primordial adalah leluhur sejati benua Divine Abyss. Para ahli dan ras saat itu dapat mengklaim superioritas bahkan yang ada di era kuno, sama seperti era kuno berkali-kali lebih mengesankan daripada modern. Suasana hati Jiang Chen menjadi tenang setelah kembali ke gunung. Studi formasinya telah menghasilkan buah yang luar biasa. Bukan salahnya bahwa dia kekurangan sumber daya untuk menerapkan pengetahuan itu pada masalah praktis di hadapannya. Seperti yang dikatakan burung Vermilion, mungkin Sekte Primosang memiliki lebih banyak rahasia yang belum digali. Misalnya, ada niat membunuh yang hampir tidak terlihat tersembunyi di puncak. Burung Vermilion telah menyebutkan bahwa ada harta karun khas di sini, sebuah busur kuno. Mungkin semua yang akan diungkapkan tersembunyi tepat di bawah mereka. Sekte Primosang memiliki 3 harta tanda tangan. Busur kuno adalah satu, pos roh sejati adalah yang lain, tetapi tidak ada informasi tentang yang terakhir. Bahkan burung Vermilion tidak tahu apa yang seharusnya. Waktu berlalu hari demi hari. Jiang Chen dan Raja Iblis terhenti. Raja Iblis menggunakan kesadarannya untuk mengendus aroma Jiang Chen setiap hari, berharap dengan putus asa agar manusia meninggalkan lembah. Tapi Jiang Chen tidak mau pergi. Meskipun dia tidak memiliki cara untuk menyingkirkan Raja Iblis, dia tidak akan menyerah. Konfrontasi pasif semacam ini sangat membosankan. Kaisar Nyusun dan nenek moyang Sekte Asap Ungu tidak dapat menanggung pengalaman itu lebih lama lagi. Ini adalah penderitaan murni bagi mereka. Daois Nyusun, apakah kamu akan pergi? Kamu juga, Sitan. Ketika Kaisar dan leluhur secara halus menyatakan niat mereka untuk pergi, Jiang Chen agak terkejut. Tuan Muda Jiang Chen, kami tidak dapat membantu banyak dengan apa yang terjadi di sini. Dunia luar tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi. Saya khawatir akan ada kekhawatiran yang berkembang di dunia luar dan penjelajah lebih lanjut yang masuk. Kita harus menghentikan perkembangan yang tidak diinginkan semacam itu. Jiang Chen tidak melihat alasan untuk menentang Kaisar yang tegas. Daois Nyusun, tidak ada alasan bagi saya untuk menentang keputusan Anda. Tetap saja, kita harus mendiskusikan apa yang akan kamu lakukan setelah kamu meninggalkan lembah. Kaisar Besar berkedip, kita harus mengumumkan kejadian di sini, tentu saja. Wilayah manusia harus mengetahui cara pengkhianatan para kultivator ini dan sumpah setia kepada iblis. Selanjutnya, kita juga harus mengirimkan seruan kepada semua orang untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan bersiap untuk bertahan melawan invasi iblis. Kita tidak bisa hidup dalam keadaan normal yang mati rasa lagi. Kaisar Nyusun punya ide yang tepat. Nenek moyang Sekte Asap Ungu mengangguk setuju. Pikirannya tidak seagung pikiran Kaisar. Pakar dari Ninesun Sky Sekte telah mempertimbangkan hal-hal lebih holistik daripada yang dia bisa. Jiang Chen mempertimbangkan ini selama beberapa saat sebelum menghela nafas. Daois Nyusun, jika Anda memutuskan hubungan dengan mereka segera setelah pergi ke sana, hal-hal dapat ditumpuk melawan Anda. Apakah Anda tahu berapa banyak sekte yang tidak menyukai pernyataan Anda, bahkan jika itu sepenuhnya benar? Mereka akan berpikir bahwa Anda memfitnah mereka. Mereka akan bersatu dalam penolakan mereka terhadap apa yang Anda katakan, dan bahkan mungkin berkelahi dengan Anda sebagai pribadi dengan menyerang sekte Anda. Semua ini sangat mungkin. Ketika 1 atau 2 orang mencoba berbicara buruk tentang kelompok yang lebih besar, tidak akan banyak yang mempercayai mereka. Bahkan, mereka bisa sangat menarik skeptisisme yang tidak diinginkan. Sangat jelas bahwa jika Kaisar Nyusun mengungkapkan kebenaran kepada publik sekarang, dia akan menjadi sasaran utama sinisme daripada terdakwa. Kenapa dia satu-satunya yang berhasil lolos dari cengkeraman Raja Iblis? Kaisar Nyusun merasakan butiran keringat di keningnya. Terima kasih telah mengingatkan saya, Tuan Muda Jiang Chen. Sepertinya aku tidak bisa terlalu terburu-buru. Tidak perlu untuk itu. Raja Iblis tidak akan melepaskan segelnya dalam waktu dekat. Anda harus membuat beberapa penyesuaian dan persiapan di sekte Anda sendiri secara internal. Invasi iblis sudah di depan mata. Domain manusia saat ini, Jiang Chen melanjutkan, belum mengalami kerugian di tangan iblis. Dengan demikian, sebagian besar tidak memiliki rasa urgensi atau bahaya. Mereka masih berpikir bahwa setan diturunkan ke mitologi kuno. Tapi bila pembantaian iblis akan segera muncul. Chapter 1438. Kaisar Nyusun dan leluhur Asap Ungu masih pergi pada akhirnya. Namun, Jiang Chen telah memperingatkan mereka sebelum mereka pergi,
mereka tidak boleh mengumumkan apa yang telah mereka lihat di sini untuk menghindari perselisihan internal yang luar biasa. Perang sipil penuh dalam wilayah manusia tidak kalah destruktifnya dari invasi iblis. Ini adalah bidang perhatian terbesar Jiang Chen saat ini. Ambisi Kaisar Pil Zenith adalah tulang tersangkut di tenggorokannya. Dia memberitahu dua yang lainnya untuk tidak mengatakan apapun, sebagian untuk menghindari memperlihatkan lokasinya sendiri. Dia tidak ingin Pil Zenith tahu bahwa dia berada di Agarworld, bukan Velurium. Jika Pil Zenith tahu dia ada di sini, dia tidak akan mengirim Cloud Below. Dia akan datang sendiri sebagai gantinya. Burung Vermilion menghela nafas ketika melihat Kaisar Nyusun dan nenek moyang asap ungu pergi. Bukankah kamu lebih lemah sekarang setelah mereka pergi? Tidak ada gunanya menyimpan mereka di sini, Jiang Chen tersenyum. Jika Raja Iblis benar-benar membebaskan segelnya, mereka tidak akan membantu sama sekali. Mereka nyaris tidak bisa berurusan dengan kerumunan hamba iblis sebagaimana adanya. Petik 2. Mengapa kamu tidak pergi kalau begitu? Burung Vermilion bertanya dengan perasaan campur aduk. Ada beberapa hal di dunia yang harus dilakukan, Jiang Chen mendesah pelan. Aku pikir aku adalah orang terbaik untuk tinggal. Burung itu juga mendesah. Manusia biasa dan basi untuk sebagian besar, tetapi masih ada beberapa yang menarik. Misalnya Kepala Primo Sangsek, dan kamu. Aku terkejut bahwa kamu sangat berpengetahuan di usia kamu. Aku memiliki perasaan aneh bahwa kamu seharusnya menjadi jenius dari era purba daripada era ini. Petik 2. Jiang Chen benar-benar terpana. Insting Vermilion Bird sangat akurat. Sambil tersenyum masam, dia bertanya, mengapa kamu mengatakan itu? Orang-orang muda saat ini memberi aku perasaan sembrono dan impulsif. Mereka tidak memiliki dasar, visi, dan bantalan kejeniusan nyata. Seorang jenius sejati harus memiliki wawasan yang luas dan pandangan jauh. Sayangnya, ada sangat sedikit manusia yang dapat mencapai standar itu. Kamu, di sisi lain, dengan mudah melampaui itu. Aku harus mengakui bahwa kamu istimewa di antara rekan-rekan kamu di era modern ini. Petik 2. Setelah waktu yang lama bersama, burung itu memiliki rasa hormat yang unik kepada pemuda itu. Jiang Chen berpengetahuan, tajam, dan murah hati. Dia lebih seperti master dao bela diri yang telah membuat nama untuk dirinya sendiri selama bertahun-tahun, sama sekali tidak seperti beberapa jenius manusia muda yang belum berusia 30. Kamu terlalu memujiku, Senior Vermilion Bird. Tidak, burung itu menggelengkan kepalanya. Kamu tahu kepribadianku. Aku tidak peduli dengan sanjungan yang tidak tulus. Jika aku tidak benar-benar menemukan kamu mengesankan, aku tidak akan memuji kamu sedikitpun. Aku perhatikan betapa luar biasanya kamu saat aku memandang kamu. Petik 2. Ketika Vermilion Bird telah mendekati kelompok pembudidaya manusia, yang lain semua pergi ke domain Raja Iblis Celestial. Hanya Jiang Chen yang tetap berada di luar. Dia bahkan tidak ragu sedikitpun. Pada saat itu, dia tidak memiliki petunjuk mengenai tindakan apa yang harus diambil, juga tidak tahu bahwa domain itu adalah jebakan. Satu-satunya yang dilakukan Jiang Chen adalah instingnya. Nalurinya sebagai seorang kultivator memberitahu dia bahwa serangkaian peristiwa terlalu aneh untuk dipercaya. Itulah satu-satunya alasan dia tetap berada di luar formasi. Ketika Vermilion Bird memasuki lantai 3, tidak diharapkan siapapun untuk tetap berada di luar. Inilah sebabnya burung itu memiliki kesabaran untuk berbicara dengannya saat itu. Penguasaan bahasa binatang kuno Jiang Chen adalah faktor yang berkontribusi, tetapi sisanya adalah perbedaannya dari rekan-rekannya. Karena Vermilion Bird bersifat individualistis, ia merasa perilakunya cukup menyenangkan. Jiang Chen tertawa ketika mendengar apa yang dikatakan burung itu. Aku merasakan hal yang sama pada saat itu. Kamu membunuh banyak pembudidaya manusia ketika kita pertama kali bertemu, tetapi pikiran pertama aku adalah bahwa kamu jelas bukan jenis kejahatan kuno yang menikmati pembunuhan. Petik 2. Oh, bagaimana bisa? Burung Vermilion ingin tahu. Mudah. Jika kamu benar-benar ingin membuka pembantaian, kamu memiliki banyak peluang untuk melakukannya di sepanjang jalan. Ditambah lagi, aku punya perasaan bahwa kamu ingin menghentikan semua orang memasuki dunia rahasia Agarworld daripada membunuh mereka sama sekali. Petik 2. Kamu benar-benar sesuatu, Jiang Chen. Burung itu menghela nafas. Awalnya aku tidak punya harapan untukmu, manusia, tapi kurasa rasmu beruntung memilikimu. Mungkin umat manusia akan melebihi potensinya sekali lagi dalam masa kesulitan. Petik 2. Ujian yang cukup, senior,
Jiang Chen tersenyum. Itu benar, bagaimana kabarmu? Berapa lama kamu bisa bertahan jika kamu tidak menggunakan seni ilahi kamu? Petik 2. Itu adalah topik yang menyedihkan, tetapi harus dibicarakan. Kekecewaan melintas di mata burung itu. Bahkan jika aku tidak menggunakan salah satu dari seni ilahi aku tidak memiliki lebih dari 30 tahun, desahnya. Untuk makhluk ilahi kuno, 30 tahun adalah sekejap mata. 30 tahun. Jiang Chen sedikit mengernyit. Tidak ada waktu sama sekali. Haha, apakah kalian manusia tidak memiliki perkataan? Hidup dan mati adalah bagian dari takdir. Aku telah mengalami siklus yang tak terhitung jumlahnya dalam hal ini, jadi aku tidak menyesal. Burung itu bersikap keras. Kenapa pesimisme, senior? Kami memiliki pepatah lain juga. Masalah akan terpecahkan ketika kita sampai di sana. Naluri aku biasanya sangat akurat. Masa depan kamu pasti akan melampaui 30 tahun. Ada perubahan yang tertulis di jalur kamu. Kita lihat saja, sama seperti pil Pinecrane, ada pil yang memperpanjang umur bagi penduduk pesawat surga. Sayangnya, Jiang Chen saat ini tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil seperti itu. Level kultivasinya tidak ada di sana, untuk mengatakan tidak ada kekurangan bahan. Dia tidak punya masalah memperbaiki sesuatu seperti pil Pinecrane, tetapi pil ajaib yang melebihi pangkat langit terbatas pada resep saja. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk pil-pil itu sangat berharga dan sulit dipahami. Karena itu, dia tidak punya hak untuk membuat janji sebelumnya. Jiang Chen menganggap lebih layak untuk menemukan lingkungan yang cocok untuk burung vermilion untuk mencari kelahiran kembali. Mengejar pil bukanlah cara yang tepat untuk kali ini. Saat keduanya berbicara, ada ledakan yang memekakkan telinga. Suara ledakan bergema di seluruh pesawat. Puncak gunung di bawah kakinya bergetar juga. Itu tidak stabil seperti perahu goyah. Dia tidak bisa mendapatkan pijakan yang kuat. Apa yang terjadi? Kesadaran Jiang Chen sangat kuat. Dia menyebarkannya segera, memindai sekelilingnya. Rasa bahayanya lebih kuat daripada kebanyakan orang. Burung vermilion sama bingungnya dengan dia. Itu telah berdiri berjaga-jaga selama bertahun-tahun tanpa mengalami ledakan sebesar itu. Rasanya seperti ombak setinggi 100 yard sedang mondar-mandir. Keributan itu sangat besar. Hati Jiang Chen tenggelam. Dia menemukan getaran dan suara keras dari sebelumnya sangat aneh. Ini adalah tanah suci Primosang Sekte, memegang fondasi yang sangat kokoh yang cukup untuk menyegel Raja Iblis Surgawi kuno. Mengingat ini, mengapa tanah bergetar begitu kuat? Apakah Raja Iblis berjuang bebas dari meterai? Jiang Chen mendorong Evil Golden Eye-nya secara maksimal, seberkas cahaya menusuk ke dalam istana. Tapi, meskipun istana bergetar sebanyak yang lainnya, Raja Iblis masih aman di dalam meterai. Tidak ada tanda-tanda dia berjuang bebas, dan formasi tampak relatif utuh. Ini adalah pertama kalinya Vermilion Bird bertemu sesuatu seperti ini juga. Itu hampir tidak bisa mempertahankan pijakannya. Pertanyaan apakah Raja Iblis telah membebaskan tergantung pada pikirannya juga. Golem batu menemukan goncangan itu tidak relevan. Mereka tetap dalam kondisi meditasi dan tidak mudah terganggu. Guncangan tidak berpengaruh pada mereka sama sekali. Senior, apakah kekerasan seperti ini biasa terjadi? Jiang Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak, aku sudah berada di sini selama bertahun-tahun. Aku belum pernah bertemu dengan getaran kecil sebelum hari ini, burung vermilion dengan keras membantahnya. Tiba-tiba sesuatu terjadi padanya. Ekspresinya menjadi sangat bertentangan. Jiang Chen, mungkin kita berada di tempat yang lebih buruk daripada jika Raja Iblis itu membebaskan diri. Oh, bagaimana? Pernyataan itu mengejutkan. Burung itu terdiam beberapa saat, matanya yang menyala-menyala mati terbenam di area dekat istana, seolah mencari sesuatu. Setelah beberapa saat, gelombang gemetar keluar lagi. Burung vermilion tampak berwarna. Seperti yang kupikirkan, yang terburuk telah terjadi. Apa? Jiang Chen berkedip. Dia secara naluriah merasakan pentingnya dalam goncangan kali ini juga. Dari reaksi burung itu, ada lebih banyak masalah daripada yang bisa dia bayangkan. Jiang Chen, tanah suci untuk Sekte Primosang awalnya adalah lokasi prasasti batas di sisi barat domain manusia. Aku pikir itu sudah hancur. Mungkin itulah alasan keributan. Petik 2. Boundaris Teles membagi tanah ras di zaman kuno. Salah satu alasan untuk ini adalah untuk mencegah invasi iblis baru menyebar di mana-mana, tetapi yang kedua adalah untuk menghentikan peperangan konstan antara ras.
Konsekuensi dari kehancuran mereka adalah bencana. Chapter 1439. Jiang Chen bukan penduduk asli Divine Abyss. Dia tidak mengalami pertempuran kacau antara ras kuno, juga tidak tahu banyak tentang Boundary Steles dan tanah lainnya. Namun, dia telah mendengar orang lain mendiskusikan mereka tanpa henti. Mo Wushuang untuk satu, dan Kaisar Agung dari Velurium Capital. Dia tahu bahwa tujuan mereka adalah untuk memisahkan ras Divine Abyss kontinen. Pada zaman kuno, prasasti ini dimaksudkan untuk mencegah iblis, merusak tanah orang lain, dari mengganggu ke wilayah tetangga. Ada faktor lain, atau setidaknya Jiang Chen membahayakan dugaan itu. Bahkan faksi terkuat dan pakar top dalam bidang manusia mematuhi aturan yang tak terucapkan, mereka tidak pernah menyentuh Boundary Steles. Jelas, penghancuran prasasti tersebut termasuk dalam aturan itu. Ada rumor yang populer di wilayah manusia dari zaman kuno bahwa Boundary Steles terutama untuk melindungi keselamatan dunia. Siapapun yang menghancurkan mereka kemungkinan akan merusak kedamaian. Dalam istilah yang lebih agung, melakukan hal itu juga akan menimbulkan bahaya yang tidak diketahui bagi wilayah manusia pada umumnya. Oleh karena itu, Jiang Chen terkejut luar biasa ketika dia mendengar prasasti batas telah dihancurkan. Biarkan aku memeriksanya. Dia berdiri, ingin pergi menyelidiki. Burung itu menghentikannya. Kamu tidak bisa pergi. Mengapa aku tidak bisa? Jiang Chen jengkel. Burung itu terdengar berkonflik. Boundary Steles dibangun oleh para ahli kuno yang tak terhitung jumlahnya dalam konser sebagai upaya kolaborasi. Penggarap normal tidak mungkin melewati zona pengaruhnya, apalagi mematahkan prasasti. Siapapun yang melakukan tindakan ini hanya dimotivasi oleh kebencian. Petik 2. Meskipun Vermilion Bird sedikit menghargai Jiang Chen, ia tahu bahwa manusia hanyalah kaisar. Jika ras lain menghancurkan prasasti untuk memulai serangan ke tanah manusia, para pembudidaya yang terdiri dari pasukan itu pasti akan berada beberapa tingkat di atas wilayah kaisar. Jiang Chen tahu bahwa burung Vermilion hanya berarti baik baginya. Tetap saja, dia tidak bisa hanya duduk di tangannya pada saat yang genting ini. Jika Boundary Steles rusak, umat manusia akan menghadapi masalah lain. Raja Iblis Surgawi sudah cukup kesulitan baginya. Patah batas-batas di atas ini, invasi oleh spesies alien lain, membuat kepalanya berputar. Penghinaan tentu saja ditambahkan kecedera dalam situasi ini. Kamu tinggal, aku akan memeriksanya. Burung itu memainkan peran senior dengan tepat. Itu tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, tetapi itu masih merupakan makhluk ilahi kuno. Itu tidak akan membiarkan manusia junior mempertaruhkan nyawanya sebagai gantinya. Melindungi tempat ini adalah tugas burung. Ini hanya perpanjangan dari itu. Kita bisa pergi bersama, kata Jiang Chen. Burung Vermilion tidak menanggapi dengan baik. Namun, ia melihat bahwa Jiang Chen tulus. Mengangguk, itu menginstruksikan, baiklah, aku akan membawamu. Namun, kamu harus ingat bahwa kamu tidak bisa impulsif, apapun yang terjadi. Petik 2. Jiang Chen memiringkan kepalanya. Dia tahu apa yang dimaksud burung itu. Saat dia akan mengucapkan balasan, tawa yang arogan menusuk udara. Hahaha, aku yang pertama di sini. Pembatasan bodoh itu akhirnya dilanggar. Apakah ini tanah ras manusia yang terkenal? Suara kasar terdengar seperti petir, mengiris kekosongan di telinga Jiang Chen. Cek-tek, tanah manusia tidak jauh dari indah, seperti rumor mengatakan. Ada istana di sini. Petik 2. Tempat ini terasa agak aneh. Apakah ini sebuah sekte? Beberapa suara bergabung dengan yang pertama. Nada suara burung Vermilion tidak jelas. Kurasa tidak perlu memeriksa, senyumnya masam. Prasasti batas rusak. Ras alien telah menginvasi. Petik 2. Iblis? Mungkin. Jiang Chen mengangkat alis. Burung itu memiliki gagasan sebanyak yang dia miliki. Aku tidak yakin, ia menggelengkan kepalanya. Divine Abyss memiliki ras yang tak terhitung jumlahnya dan peperangan antar ras dulu cukup umum. 3 vortisitas muncul di langit di atas. Angin spasial kacau mencambuk juga, menciptakan lapisan tebal awan berkeliaran di cakrawala. Vortisitas ada 3 warna berbeda, ungu, biru, dan merah. Setiap pusaran membawa penghuninya sendiri dan segel dewa ditembakkan dari mereka. Di dalam pusaran ungu ada seorang pria muda berjubah ungu mewah dengan corak kulit muda dan sikap yang sempurna. Dia lebih indah dari wanita yang paling cantik. Namun, wajahnya yang tanpa cacat berisi sepasang mata arktik. Mereka memandang seluruh dunia di sekitar mereka dengan superioritas yang dingin,
bahkan ketika mereka melihat lanskap asing di sekitar mereka. Tampaknya seluruh dunia menghina dirinya. Pakar Empyrean, menonton dari jauh, Jiang Chen bisa merasakan kekuatan alam yang menakutkan di dalam pusaran. Kecepatan mereka berputar adalah sesuatu yang hanya bisa dia kagumi. Dia bisa dengan mudah merasakan dari pintu masuk mencolok dan aura sengit bahwa ketiganya adalah kerajaan Empyrean tanpa keraguan. Dari dua yang lain, satu adalah seorang pria botak, kekar berbaju biru. Ekor kuda yang panjang dan tipis diayunkan di belakang kepalanya, seperti ekor tikus. Itu membuat penampilannya beberapa kali lebih absurd. Namun, tubuhnya yang berotot itu tidak bisa diejek. Meskipun dia tidak bisa dibandingkan dengan golem batu, dia adalah yang terbesar di antara kebanyakan orang biasa yang bertemu Jiang Chen. Bahkan, ia sebanding dengan Tang Hong dalam hal ini. Dibangun seperti beruang yang sesungguhnya, ia juga sebesar seekor beruang. Orang yang tersisa adalah orang tua berbaju merah. Ekspresinya benar-benar tanpa ekspresi, hampir seperti dia melihat di luar makna hidup yang sepele. Sama sekali tidak ada indikasi apa suasana hatinya pada waktu tertentu. Jiang Chen tidak menganggap enteng lelaki tua itu. Pada akhirnya, dia mungkin yang paling sulit dari ketiganya untuk ditangani. Dua lainnya bangga dan dominan, atau seperti itulah penilaian awal Jiang Chen tentang mereka. Orang tua berbaju merah ini, tampak dalam dan tak terbaca. Orang seperti ini biasanya jenis lawan yang paling sulit. Ketiganya berdiri di dalam pusaran kosmik tinggi di atas, seolah-olah mereka adalah penguasa yang memeriksa wilayah mereka di bawah. Istana ini sepertinya agak menarik. Apakah itu formasi? Ada sudut yang hilang. Petik 2. Apakah ini masalah yang ditetapkan untuk kita? Untuk menjatuhkan kita satu tingkat. Petik 2. Tuan Muda Zhongli, apakah kamu tertarik dalam kompetisi? Pria botak memprovokasi pemuda. Kompetisi macam apa? Pemuda berjubah ungu itu membalas dengan jijik. Mari kita buat tentang istana. Ada formasi kuat yang mengelilingi bagian luar. 7 pilar dan 4 kardinal formasi itu tampaknya saling mendukung. Salah satu kardinal jelas rusak, tetapi yang lain masih utuh. Setiap pria dari satu kardinal, yang pertama berhasil adalah pemenangnya. Bagaimana dengan itu? Petik 2. Sebagai perbandingan, penipuan Raja Iblis Surgawi terhadap sekelompok besar pembudidaya manusia dan mengarahkan mereka ke serangan terus-menerus hanya menyebabkan pecahnya seorang kardinal tunggal. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Pemuda berjubah ungu bertanya dengan dingin. Sumber daya domain manusia, tentu saja. Siapapun yang mendobrak sisi mereka terlebih dahulu memiliki prioritas untuk membagi rampasan. Apa yang kamu pikirkan? Pria tua berjubah merah itu melengking pelan. Kamu tentu memiliki pandangan optimis tentang hal-hal. Apakah kamu terbukti lebih cepat dari kami berdua pada akhirnya, bahkan jika kamu melakukannya? Apakah seseorang di sana? Kesadaran pria tua itu tiba-tiba memindai bagian atas gunung. Beberapa semut manusia. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Istana, di sisi lain, terlihat sangat megah. Apakah ini warisan dari sekte Primosang kuno? Salah satu sekte terkuat manusia saat itu, jika aku ingat dengan benar. Tes, apakah petualangan kita disambut oleh gerbang keberuntungan yang terbuka lebar pada cahaya pertama? Lupakan semua itu sekarang, seru si botak. Apakah kamu melihat formasi pembatasan di luar istana? Kami akan mengambil risiko menerobos dan masuk jika kami tidak membukanya terlebih dahulu. Petik 2. Meskipun mereka mungkin pembudidaya Empyrean dan memiliki kekuatan yang tak tertandingi, mereka masih memiliki rasa hormat yang sehat terhadap warisan kuno-kuno. Itu adalah era yang mereka bertiga tidak bisa abaikan sama sekali. Mereka menatap batasan yang mengelilingi sekte kuno, memilih untuk mengabaikan satu arah yang sudah berdiri terbuka karena kehancuran. Jelas, para ahli alien ini sangat bijaksana. Mereka khawatir istana itu mungkin jebakan. Arah terbuka memungkinkan mereka untuk masuk langsung, sementara 3 cara lainnya tertutup rapat. Tidak mungkin bagi mereka untuk masuk dengan cara lain. Itu adalah gambar meludah dari apa jebakan akan terlihat. Aku akan ke kiri. Kalau begitu aku akan benar. Karena kamu memiliki kedua sisi, aku akan mengambil bagian belakang. Pada tanda kamu, 3 alien-alien tampak tak terhentikan tanpa boundary stele. Mereka berubah menjadi 3 garis cahaya, menekan istana sekte Primosang bersamaan. Memukul, memukul, memukul. Tak satu pun dari ketiga ahli itu yang ingin dikalahkan oleh teman-temannya.
Tergesa-gesa mereka digambarkan dengan sempurna dalam kecepatan mereka menyerang batasan. Jiang Chen mengerutkan kening. Dia yakin bahwa ketiga alien telah memperhatikan dia dan burung vermilion. Adapun 8 batu golem bersaudara, dunia luar hampir tidak bisa mengganggu mereka selama meditasi. Mereka tampak seperti patung batu. Jelas, 3 ahli Empyrean tidak memedulikan apa yang mereka pikir adalah patung sederhana. Mereka sepenuhnya tersesat dalam kompetisi mereka. Hati Jiang Chen terbakar dengan kecemasan ketika dia melihat ketiganya dengan sembrono menghancurkan 3 batasan formasi. Dia tahu lebih baik daripada siapapun bahwa tidak akan butuh waktu lama bagi para pakar Empire untuk mencapai apa yang mereka lakukan. Senior, jika batasan luarnya dilanggar, apakah formasi penyegelan Primosang akan terancam? Ini adalah pertanyaan terbesar di benaknya. Itu sangat mungkin. Pembatasan Primosang umumnya saling berhubungan. Fondasi dan semangat Vena di bawahnya adalah bagian dari keseluruhan yang harmonis. Menghancurkan bagian mungkin tidak mempengaruhi keseluruhan, tetapi begitu seluruh batasan sepenuhnya dihancurkan, formasi tidak akan menjadi satu-satunya yang terpengaruh. Raja Iblis mungkin memiliki jalan keluar dari penjaranya. Petik 2. Jika fondasi diguncang, formasi penyegelan akan sangat rendah dalam efektivitasnya. Begitu itu terjadi, sebuah entitas sekuat penguasa iblis akan memiliki peluang yang jauh lebih baik untuk melarikan diri. Chapter 1440. Ekspresi Jiang Chen cukup serius. Dia sangat terganggu oleh 3 penyelundup di depannya. Soal penguasa iblis sudah cukup membuatnya frustasi. Penghancuran boundary Stella Agarwoth adalah 2 kali lipat kesulitan. Masa depan domain manusia ditakdirkan untuk bergolak. Awalnya, dia dan burung ilahi telah berencana untuk melihat lebih dekat ketika goncangan dimulai. Mengingat situasi saat ini, ia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk bertahan melawan ketiga tamu yang tidak disukai ini. Bagaimanapun, ketiganya muncul di suatu tempat di sekitar kerajaan Empyrean. Pada puncaknya, burung vermilion tidak akan takut sama sekali. Sayangnya, sekarang bukan waktu yang tepat. Burung itu tidak merasa terlalu hebat tentang apa yang terjadi. Di zaman kuno, ia telah berjanji untuk tinggal di sini dan melindungi segel setelah berutang budi pada Primosang. Itu setia pada tugas dan janji itu, tetapi juga sangat ingin bebas dari belenggu yang mengikatnya di sini. Mereka tidak terlihat seperti iblis, senior. Itu adalah kesimpulan awal Jiang Chen setelah beberapa saat pengamatan. Trio itu tidak bertindak dengan cara yang biasanya dilakukan iblis. Aku setuju, burung itu mengangguk. Tetap saja, mereka adalah orang-orang yang mematahkan boundary Stella di sini. Itu berarti mereka juga tidak bermaksud baik. Dari apa yang kami lihat, mereka akan menghancurkan batasan luar, yang akan membawa yayasan sekte itu bersamanya. Meterai pada Raja Iblis Surgawi akan hilang. Bencana ada pada umat manusia, Jiang Chen. Petik 2. Burung itu tidak berlebihan sedikit pun. Keadaan saat ini tidak lebih dari banjir kemalangan. Saat itu, golem tertua dari batu terbangun dari meditasinya dengan peregangan lemah. Begitu dia melakukannya, dia melihat getaran di sekelilingnya. Juru selamat, apa yang terjadi? Big Stone benar-benar bingung, pikirannya tidak cukup cepat untuk mengejar ketinggalan. Ada penyusup, mereka mematahkan prasasti batas, jawab Jiang Chen dengan sungguh-sungguh. Oh, Big Stone tidak terkejut atau tertekan. Sebaliknya, matanya menyala. Apakah mereka iblis? Di mana? Kami bersaudara akan membawa mereka. Petik 2. Big Stone dengan cepat memperhatikan apa yang terjadi di istana. Insting pertarungan golem memaksanya untuk mengatakan, juru selamat, ketiganya sangat kuat. Kami akan menghentikan mereka. Petik 2. Jiang Chen tidak punya waktu untuk setuju ketika ledakan besar datang dari sisi lain. Sinar menyilaukan meledak dari istana, diikuti oleh destabilisasi ruang di sekitar kompleks. Udara berderak dengan suara perpindahan spasial. Bekas luka dan retakan yang mengerikan muncul di jalinan ruang, semakin intensif saat batasannya hancur. Penghalang di sekitar istana akhirnya tidak ada lagi. Hahaha, sudah selesai. Yang tercepat di antara ketiganya adalah raksasa botak. Hancurnya dinding di depannya berkontribusi langsung pada penghancuran 2 lainnya sesaat kemudian. Keseluruhan istana sekte Primosang benar-benar terbuka di depan ketiga alien. Raksasa botak itu sangat senang dengan dirinya sendiri. Tuan Muda Zonglian, Old Red Cloud, ternyata aku, Tunderoar, adalah yang tercepat. Hahaha, dia tertawa bangga. Menurut taruhan mereka sebelumnya,
dia sekarang memiliki hak untuk membagi rampasan. Pemuda berjubah ungu adalah tuan muda, nama aslinya adalah Zonglian, dan cemberut terbentuk di sudut mulutnya. Apa yang bisa dibanggakan? Gumam pria yang lebih muda itu. Hanya keberuntungan bodoh. Jelas, dia agak sedih setelah kehilangan itu. Red Cloud berjubah merah tetap tampak tenang, sama sekali tidak senang dengan kegagalannya yang sementara. Pria yang lebih tua itu ternyata jauh lebih baik dalam menjaga ketenangannya. Haha, keberuntungan bodoh atau tidak, kamu tidak berencana untuk kembali pada kata-katamu, kan? Tunderoar terkekeh. Zonglian mendengus tetapi tidak mengatakan apa-apa. Red Cloud melirik ke arah Jiang Chen dengan serius. Baldilei, jangan mengangkat kepalamu dulu. Ada seseorang di gunung itu memandangi kita. Petik 2. Tunderoar mengangkat bahu, sama sekali tidak peduli. Apa yang perlu dikhawatirkan? Informasi kami memberitahu kami bahwa manusia telah jatuh cukup jauh. Mereka tidak memiliki ahli empire apapun. Ini adalah saat kemuliaan bagi suku surgawi selatan. Kebesaran menanti. Petik 2. Tunderoar terdengar cukup sombong. Red Cloud tersenyum tipis, melirik ke arah Zonglian. Tuan muda Zongli, haruskah kita memasuki istana atau menangkap orang-orang itu terlebih dahulu untuk diinterogasi? Manusia pada umumnya sangat lemah, renung tuan muda itu. Ini adalah pertanda betapa pengecutnya mereka sehingga mereka tidak berani menyelidiki meskipun ada keributan besar kami. Kami dapat mengabaikan mereka untuk saat ini dan melihat apa yang ada di dalam istana. Mengingat kekuatan pembatasan, tempat ini harus menjadi tempat suci sekte kuno yang hebat. Pada zaman kuno, manusia melampaui ras kita dalam hal fondasi dan sumber daya. Datang, ayo pergi. Jiang Chen masih dalam goncangan karena melihat pembatasan tata ruang dihancurkan begitu saja. Hanya perlu beberapa detik untuk perubahan radikal terjadi. Bahkan burung vermilion terkejut dengan perkembangannya. Suku Celestial Selatan, ya, burung vermilion bergumam. Jiang Chen, suku surgawi selatan adalah musuh bebuyutan umat manusia di zaman kuno. Tampaknya nasib mereka jauh lebih besar daripada rasmu. Petik 2. Kata-kata burung itu adalah sedotan yang menghancurkan, mengirim Jiang Chen ke dalam jurang depresi. Meskipun para ahli yang telah mematahkan Boundary Stele bukanlah iblis, namun dia tidak ada yang terlalu senang. Pada saat ini, 7 pilar di luar istana bergetar keras. Pada saat berikutnya, cahaya berkobar, mengungkapkan retakan pada pilar itu sendiri. Burung vermilion benar-benar panik sekarang. Ini adalah hal terburuk yang bisa terjadi. Fondasinya terguncang dan segelnya akan rusak. Penguasa iblis celestial akan dibebaskan ke dunia sekali lagi. Petik 2. Jiang Chen sangat terkejut saat mendengar ini. Ini benar-benar banjir kemalangan. 3 suku celestial selatan datang pada saat yang mengerikan. Bagian yang paling menyebalkan dari semua ini adalah bahwa mereka telah menyerang dan menghancurkan pembatasan pada istana, menghancurkan Vena Roh di bawah tanah suci sekte Primosang. Pada puncaknya di era kuno, tempat suci Primosang akan tetap tak tergoyahkan kendati ada serangan dari 30 pakar semacam itu. Sayangnya, waktu adalah batu asah yang kejam. Pembatasan dan fondasi tempat ini telah dimakan oleh pasir tanpa henti waktu hampir 200.000 tahun. Tidak ada benteng di dunia yang benar-benar tak tertembus. Mata musim yang tak terhindarkan bisa mengalahkan hampir semua hal, terlepas dari betapa tak terkalahkannya sesuatu pada pandangan pertama. Hanya seseorang yang terbebas dari ikatan kefanaan yang benar-benar bisa eksis selama langit dan bintang-bintang. Hahaha, tawa Raja Iblis menggema di antara bola. Suasana itu sendiri tampak redup, gelap oleh suara iblis. Surga dan nasib sendiri telah membantu aku. Tubuh fisik Tuan Iblis tidak dapat melarikan diri karena formasi menjebaknya. Dia hanya bisa menggunakan sepotong kesadaran iblis untuk mengendalikan sebanyak yang dia bisa. Dia merasa agak macet karena penyumbatan Jiang Chen sebelumnya, tetapi 3 tamu suku Celestial Selatan yang tidak disukai telah secara tidak sadar menyerang pembatasan istana, menghancurkan akar-akar Vena Roh. Ini berita bagus. Di zaman kuno, itu adalah keberadaan yang sangat kuat. Seluruh sekte Primosang mengandalkan tanah sucinya, formasi pembatasan, dan berbagai perangkap dan jerat lainnya untuk mengunci dia di tempat. Sekarang setelah batasannya rusak, tubuhnya bebas dari belenggu. Dia dilepaskan kembali di dunia lagi dan bebas untuk melakukan apa yang dia inginkan. Raja Iblis menyapu kekesalannya, menderu ke angin. Seluruh tubuhnya berkilau dengan cahaya iblis dan aura. Itu adalah aura yang cukup kuat untuk mencuri perhatian dari benda langit itu sendiri.
Suasana burung vermilion mengambil menukik tajam. Ini mengerikan, benar-benar mengerikan. Sekarang penguasa iblis celestial bebas, abis ilahi akan melihat bencana lain di atasnya. Petik 2. Jiang Chen bisa merasakan kekuatan belaka dari Raja Iblis. Dia sama bermasalahnya dengan burung itu. Senior, dia bertanya, adakah cara untuk menyelamatkan situasi ini? Bisakah ketiga bajingan dari suku Celestial Selatan menyegelnya? Petik 2. Burung itu menggelengkan kepalanya. Sulit, sangat sulit. Dia baru saja dibebaskan ke dunia. Tentunya tidak banyak dari kekuatannya telah kembali. Petik 2. Itulah tepatnya aku masih di sini. Kalau tidak, aku akan mengatakan kepada kamu untuk melarikan diri sejak lama. Kekuatan Raja Iblis bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Nada suara Vermilion Bird sangat suram. Itu menatap ruang di atas istana, sekarang ditempati oleh Raja Iblis. Dia menyerap energi dari udara itu sendiri. Syukurlah, energi roh saat ini tidak bisa jauh dibandingkan dengan zaman kuno. Itu tidak akan mudah bagi Raja Iblis untuk kembali ke bentuk teratas. Meski begitu, auranya tumbuh semakin kuat. Tiga ahli Celestial Selatan tegang ketika mereka mendeteksi Raja Iblis. Mereka membentuk formasi segitiga, dengan waspada memandangi Sunbus di udara. Ekspresi mereka menekankan pemahaman bahwa mereka telah membuat kesalahan yang mengerikan. Kalian bertiga, apakah kamu dari suku Celestial Selatan? Suara otoriter penguasa iblis itu meledak dari posisi yang tinggi. Dan siapa kamu? Raksasa botak itu menjawab dengan angkuh. Apa yang kamu mainkan, bersembunyi di dalam istana? Raja Iblis meledak tertawa bukannya marah. Hahaha, kamu bertanya siapa aku? Sangat bagus, sangat bagus. Perang kuno benar-benar terlalu lama. Berbagai ras Divine Abyss telah melupakan bekas luka masa lalu mereka. Mungkin kekayaan Demonkin akan berubah menjadi lebih baik. Hahaha, Demonkin, trio Celestial Selatan semuanya berwarna pada penyebutan ini. Mereka tidak pernah menduga istana akan menahan ahli kaliber ini dari ras iblis.